全部飲め。霧島君、正義だの平和だのあやふやなもんで蓋された終わりだとふざけるな始まったばかりだ。裏切りやだ、もう言えなかったわ。かつてその拳で僕の仲間を次々と潰し回る。僕はただ戸村を助けに来ただけだが。エトロイトMoshi, jumpa lagi dengan Ginosis dalam pembahasan anime Boku no Hero Academia atau bahasa Inggrisnya My Hero Academia. Part ini masih ada di season ketiga tapi udah ganti bab ya guys. Sekarang kita akan masuk ke aks serangan tempat persembunyian. Kenapa disebut begitu? Tonton aja pembahasan ini untuk tahu jawabannya. Di part sebelumnya aliansi penjahat mengirimkan beberapa anggotanya untuk melakukan serangkaian serangan ke camp latihan Yue. Dan berakhir pada penculikan Bakugo. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, Yue mengadakan konferensi pers dan berjanji akan melindungi murid-muridnya. Selain itu, kepolisian Jepang dan Pro Hero juga bekerja sama untuk mencari markas aliansi penjahat dan menyusun rencana penyelamatan Bakugo. Bahkan selain Yue, pahlawan pro dan kepolisian Jepang, 5 murid kelas 1A juga membuat operasi penyelamatan diam-diam dan bergerak ke markas aliansi penjahat sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan oleh pelacak milik Momo. Bagaimanakah kelanjutan operasi penyelamatan Bakugo yang diupayakan besar-besaran baik oleh Yue, Pro Hero dan kepolisian Jepang dan siswa kelas 1A? Tanpa berlama-lama langsung aja kita terobos. Bakugo adalah siswa kuat yang masuk ke Yue dengan nilai tinggi, dikarunia bakat yang luar biasa dan telah memenangkan festival olahraga. Seberapa buruk keadaan yang mungkin terjadi apabila calon pahlawan kuat di masa depan itu justru dijerumuskan oleh para penjahat. Tapi ternyata... あれを見て好きと捉えたのなら、ヴィランは浅はかであると私は考えております。あんだけ大掛かりな襲撃勝ち込んで成果俺一人、現地も取れてる。現在警察とともに調査を進めております。我が校の生徒は必ず取り戻します。 Pernyataan yang dikeluarkan oleh Aizawa itu membuat Bakugo menjadi semakin percaya diri untuk menantang para villain. Dia menyadari bahwa penculikan itu murni dasari keinginan aliansi penjahat untuk membuat dirinya berpihak kepada mereka. Jadi Bakugo yakin sebarbar apapun tindakannya pasti para penjahat itu tidak akan membunuh mereka. Dan benar saja bahkan setelah serangannya membuat salah satu tangan di wajah Shigaraki terlepas, yang biasanya akan membuat pimpinan aliansi penjahat itu marah besar, Shigaraki justru melarang rekan-rekannya untuk menyerang Bakugo. 手を出すなよお前らこいつは大切な駒だ。 Sementara itu satu A-Squad sudah sampai di lokasi yang ditunjukkan oleh alat pelacak Momo. Tapi selama beberapa saat berada di sekitar lokasi tersebut, satu A-Squad tidak menemukan apapun yang mencolok. Akhirnya 5 murid Yue itu mencoba melihat lebih dekat apa yang ada di dalam bangunan melalui angin-angin. Dan betapa terkejutnya mereka berlima ketika melihat bahwa yang ada di dalam bangunan adalah puluhan Nomu yang belum diaktifkan. 全部飲め。霧島君、 Shigaraki meneruskan usahanya untuk menghasut Bakugo agar bergabung dengan aliansi penjahat. Namun karena bocah barbar itu benar-benar keras hulu, Shigaraki tidak punya pilihan lain selain meminta Kurogiri dan kompres membuat Bakugo tertidur lagi agar lebih tenang. Tapi ternyata... Smash! さすが若手実力派だ、森林官。やんなよ。あの会見後にまさかタイミング示し合わせて。ピザーラ神の天は俺たちだけじゃない。 Nah ini dia guys, jawaban kenapa koak ini disebut serangan tempat persembunyian. Karena memang main plot di bab ini adalah penyerangan markas aliansi penjahat yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan pro. Melihat situasi yang semakin buruk itu, Shigaraki pun meminta Kurogiri untuk mengirimkan beberapa Nomu sebagai bala bantuan. Tapi ternyata lokasi yang ditemukan Midoriya dan kawan-kawan yang juga merupakan pabrik Nomu telah dikepung oleh Pro Hero lainnya. Seluruh Nomu sudah diamankan, jadi Kurogiri juga tidak bisa memanggil Nomu sebagai bala bantuan. Saat ini posisi kubu pahlawan benar-benar berada di atas angin. ここで終わりだ。信楽戸村。正義だの平和だのあやふやなもんで蓋された終わりだとふざけるな始まったばかりだ。裏切りやだ、もう言えなかったわ。
Shoot juga telah membuat Kurogiri tidak sadarkan diri, yang artinya satu-satunya jalan bagi para pahlawan melarikan diri telah musnah. Gran Torino dan Olmec berusaha menggali informasi tentang keberadaan All for One dan membuat ketua aliansi penjahat itu semakin kesal dan marah. Saat dua pahlawan veteran itu terus menekan Shigaraki dan menanyakan keberadaan All for One, tiba-tiba 何もないとこから死ねカムイ絶対に離すんじゃないぞはっちょっと黒霧は気絶してる。爆豪少年北内避難区域広げろ Aneh, padahal kan sebelumnya sudah diperlihatkan bahwa operasi pengamanan pabrik Nomu sudah berhasil dilakukan oleh Giannis dan kawan-kawan ya. Kira-kira ada apa ya? Ternyata operasi di pabrik Nomu telah dihentikan oleh dedengkornya para penjahat, sekaligus bos besarnya aliansi Valiant alias All for One. Musuh besar Olmec itu tiba-tiba muncul di pabrik dan mengampaskan semua pro hero yang berada di sana. Kalau bukan karena Giannis yang melindungi rekan-rekannya, pasti pro heroes di sana sudah dilibas oleh All for One. Tapi karena berhadapan dengan rajanya para penjahat, base Giannis pun harus mengalami luka yang sangat parah. Tidak berselang lama, Shigaraki dan aliansi penjahat serta Bakugo sampai di pabrik Nomu tempat All for One berada. Melihat teman yang hendak mereka selamatkan hanya berada beberapa meter di sekitar mereka, Midoriya pun mulai berpikir untuk menerobos para penjahat dan menyelamatkan Bakugo. Tetapi Ida dan Momo mencegah ketiga temannya untuk berbuat gegabah. Untungnya di saat yang bersamaan, Olmec tiba di pabrik dan berhasil menyusul para penjahat. 僕を殺すかオールマイト オールマイトまで。 Kedatangan Olmec memang bisa membuat Bakugo dan satu A-Squad cukup tenang, tapi bagaimanapun musuh yang saat ini mereka hadapi bukanlah penjahat biasa dan merupakan orang yang telah membuat Olmec terluka parah di masa lalu. Meskipun begitu, All for One tidak bisa membayangkan masa depan aliansi penjahat dan mengaktifkan paksa Quick lubang cacing Kurogiri untuk menjadi jalan bagi Shigaraki melarikan diri. その子を連れて転送距離はひどく短い上個性強制発動さあ行け常に考えろ戸村君はまだまだ成長できるんだ行こう信楽あのパイプ仮面が逃がさん Tapi masalah tidak selesai bagi para penjahat, karena lagi-lagi Bakugo berusaha memberontak dan melawan ketika penjahat-penjahat itu hendak membantunya. Olmec sendiri juga tidak bisa memberikan bantuan kepada Bakugo karena dirinya sudah disulitkan oleh All for One. Ketika itulah Midoriya dan The Gang berusaha menyusun strategi untuk membawa lari Bakugo tanpa harus terlibat pertarungan dengan aliansi penjahat. Berbagai kemungkinan diperhitungkan dan semua dampak yang mungkin terjadi selesai dianalisa akhirnya. 僕の個性と飯田君のレシプロで開けた瞬間すぐさま轟君の氷結でこれまでヴィランに散々出し抜かれてきたけどそしたら霧島君だ僕じゃダメだこれはつまり逆もまたしかり来いきっと Setelah keadaan cukup aman dan perhatian para penjahat teralihkan, Soto dan Momo juga ikut melarikan diri. Namun ternyata para penjahat belum menyerah untuk merekrut Bakugo. Dengan Quick Magne, beberapa penjahat berupaya melemparkan tubuh mereka tinggi-tinggi untuk menjangkau Bakugo dan kawan-kawan. Osoi desu yo. Omae ga hayasugi. Karena keadaan semakin tidak kondusif, akhirnya All for One menggunakan bakat Magnetic Magne dan mengirimkan seluruh anggota aliansi penjahat yang tersisa untuk masuk ke lubang cacing dan berteleportasi menyelamatkan diri. Walaupun itu artinya dia harus berhadapan dengan banyak pro hero seorang diri, padahal kondisi fisik All for One pun tidak bisa sembuh maksimal pasca pertarungan 5 tahun lalu dengan All Might. Tomura かつてその拳で僕の仲間を次々と潰し回る僕はただ戸村を助けに来ただけだがデトロイトは Sementara itu Midoriya, Kirishima, Ida, dan Bakugo berhasil menyelamatkan diri dan bergabung dengan kerumunan di stasiun Kamino menyaksikan secara langsung pertarungan antara All Might dan All for One.
Tidak selesai sampai di situ. Untuk mengalihkan perhatian All Might, All For One memanfaatkan keberadaan satu orang yang masih terjebak di reruntuhan. Sementara dia sendiri melayangkan serangan super kuat ke arah sang simbol keadilan. Dan karena sejak awal batas waktu All Might menggunakan All For One sebenarnya telah habis. Karena menahan serangan kuat di tubuh All Might dipaksa kembali ke bentuk aslinya yang kurus kering. 惨めな姿を世間にさらせ。なんだあの骸骨。 Meskipun kini tubuh aslinya sudah dilihat oleh seluruh dunia, tapi tekad dan semangat All Might sebagai simbol keadilan dan pahlawan terkuat masih belum surut. All Might benar-benar bertekad mengalahkan All For One termasuk seluruh jajaran aliansi penjahat agar masyarakat bisa merasa tenang dan aman. Tapi tiba-tiba All For One membeberkan informasi yang sangat luar biasa mengejutkan bagi All Might, yaitu Shigaraki Tomura yang ternyata merupakan cucu pendahulunya Nana Shimura. 信楽戸村は志村奈々の孫だよ。嘘。事実さ。君が嫌がることをずーっと考えてた。笑顔はどうした？ Rasa sakit dan bersalah karena telah menyakiti keluarga Nana masih membebani perasaan All Might. Namun teriakan minta tolong dan bisikan semangat masyarakat yang harus ia lindungi, serta kedatangan beberapa pahlawan yang sebelumnya masih berada di markas dan mati-matian memberikan sedikit bantuan untuknya membuat All Might sedikit kembali fokus dan bisa membulatkan tekad untuk menyelesaikan tugas terakhirnya sebagai simbol keadilan. Kini pertarungan akan mencapai puncaknya. All Might telah mengakumulasikan All For One di tangan kanannya. Sementara All For One juga telah merapal beberapa quick di tangan kirinya yang membuat tangan itu berjuta kali lebih kuat. Meskipun tekad All Might masih bulat dan membara, All For One tahu jika sebenarnya kekuatan One For All sudah benar-benar musnah dari tubuh All Might. Jadi bos penjahat itu yakin si pahlawan nomor satu itu tidak akan bisa mengalahkannya kali ini. All Might memutar otak dan memindahkan akumulasi energi All For One ke tangan kirinya. Tidak selesai sampai di situ ketika All For One telah termakan tipuannya, All Might kembali memindahkan energi All For One ke tangan kanannya dan akhirnya... 誰かの影響かな。右腕をおとりに使った。だがユナイテッド。さらばだ。ワン・フォー・オール。 Pertempuran berdarah antara hero dan villain di distrik Kamino telah selesai dan kali ini dengan pengorbanan All Might, pahlawan masih bisa memenangkan pertandingan. Ya, All Might telah mengorbankan seluruh kekuatannya dan energi All For One dalam dirinya benar-benar sudah musnah. Artinya pertarungan ini adalah akhir perjuangan dari sang simbol keadilan. All Might たちによる限界体制の中、今。次は君だ。 Berita pensiunnya All Might memang membuat Jepang gonjang-ganjing, tidak terkecuali pahlawan nomor 2 Endeavor yang terlihat sangat emosional dan mengamuk sepanjang hari di rumahnya. Hal itu tidak lain dan tidak bukan karena disebabkan Endeavor tidak bisa menerima jabatan sebagai number 1 hero hanya karena All Might dipaksakan pensiun. Hal ini sangat menyakiti harga dirinya yang selama ini selalu berusaha setengah mati untuk mengalahkan All Might. Meskipun All For One berhasil dikalahkan dan Bakugo bisa diselamatkan, ternyata permasalahan yang dihadapi Yue tidak selesai sampai di situ. Karena kini masyarakat mulai mengecam Yue dan berpikir Yue adalah penyebab All Might menjadi pensiun. Hal itu juga yang membuat kepercayaan masyarakat kepada Yue semakin berkurang dan karenanya Nezu berniat membuat kebijakan baru yaitu membuat asrama khusus murid-murid agar bisa memberikan pengawasan dan perlindungan yang lebih besar untuk murid-muridnya. Dengan demikian upaya besar All Might wali kelas 1 jurusan pahlawan untuk meminta izin kepada orang tua murid pun dimulai. 二人ともやめてよ、ラウドパンクじゃないんだから。プリント郵送されてきた時点でもう結論出てたんで。 Tanpa disangka-sangka langkah pertama meminta izin dari wali murid berjalan cukup lancar. Padahal Aizawa sebagai wali kelas 1A yang notabene-nya paling sering mengalami masalah, sudah mempersiapkan mental untuk terkena omelan wali murid. Bahkan All Might juga ikut dengannya untuk backingan. Hingga tibalah dua guru Yue itu di rumah keluarga paling barbar seantero BNHA yaitu keluarga Bakugo. 二人ともやめろよ。先生方がもともと言えばあんたが弱っちいからとっつかまって5年は全然クソやし、てめえは黙ってろ。勝つ気でしょ。ああ、亮でしょ。むしろありがたいよ。私は信頼して任せるよ。な。
Selesai dari rumah Bakugo, All Might menyerahkan kunjungan wali murid lain kepada Aizawa, sementara dirinya akan pergi ke rumah Midoriya. Awalnya All Might merasa cukup senang melihat ibu Midoriya juga cukup mengagumi dirinya, apalagi ibu Midoriya juga mengetahui betapa besar rasa kagum putranya kepada All Might sejak kecil. Tapi ternyata 私嫌です。お母さん、以上怪我が増えると動かなくなるかもしれないって遊泳に入ってからイズくどんどんボロボロになっていくんです。ごめんねイズく。 Ya, hal itu tentu saja membuat Midoriya patah hati padahal ibunya tahu seberapa besar keinginannya masuk ke Yue. Meskipun harus menyakiti hati anaknya, Inko masih bersikeras melarang Midoriya kembali ke Yue hingga akhirnya Midoriya menunjukkan surat yang dikirimkan Kuota untuknya. 見て、お母さん、オールマイト。手紙もらったんだ。まだめちゃ心配されててダメだけど、ヒーローどころか個性すら嫌ってた子がありがとうってくれたんだ。一瞬でもこの手紙が、この子が。 Melihat surat itu, All Might merasa kini Midoriya telah menemukan jalannya sebagai pahlawan dan bagaimanapun dirinya memiliki andil di dalam jalan tersebut. Jadi untuk meyakinkan Inko, All Might berlutut dan memohon kepada Inko agar mengizinkan dirinya membimbing Midoriya dengan seluruh kekuatannya. Bahkan dia berjanji akan mengorbankan nyawanya untuk melindungi Midoriya. Hingga akhirnya それを約束してくださるのなら私も折れましょう。遊泳で生活していくなら分かってるね。約束します。息子をどうかよろしくお願いします。 Dan selesai juga pembahasan Boku no Hero Academia part ini ya. Selesai ini nanti murid-murid kelas 1 AYUE akan berpindah ke asrama mereka dan kembali melanjutkan pembelajaran super seru di sekolah pahlawan nomor 1 Jepang. Penasaran gimana serunya kehidupan satu A Squad usai pindah ke asrama? Nantikan terus pembahasan alur cerita BNHA dari Ginosis ya. Rama di sini pamit. Bye bye.